Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Baiklah, dalam video kali ini kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual dari modul 2.3, yakni tentang coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Eli Arlisa dari SD Negeri 22 Pangkal Pinang sebagai supervisor. Dan saya Derdiana dari SMK Negeri 2 Pangkal Pinang sebagai coach. Saya Ari Hayati dari SMA Negeri 1 Pangkal Pinang sebagai coach. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Eli. Iya, gimana kabarnya Bu Darmi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita sedofiat ya. Iya, Ibu rencananya mau melaksanakan coaching ya? Iya Bu. Oke, baik Ibu. Nah, sebelum melaksanakan coaching, kita akan melaksanakan praobservasi dulu Bu. Baik. Nah, praobservasi ini sebelum akan kita lakukan, Ibu akan melakukan ke coaching, ada beberapa yang ingin kita bahas bersama-sama. Baik Bu, siap. Iya, yang pertama terkait rubrik penilaian percakapan coaching. Nah, di sini ada 3 penilaian Ibu. Yang pertama, apakah tidak dilakukan? Kemudian yang kedua, sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching. Lalu yang ketiga akan dinilai adalah sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, kemitraannya, kemudian proses kreatifnya, dan memaksimalkan potensi. Siap kira-kira Bu? Siap. Siap. Nah, baiklah Ibu, kalau sudah siap, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertama, kompetensi apa nih Bu? Kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat pelaksanaan coaching nanti? Baik, ketika coaching nanti yang ingin saya kembangkan yaitu potensi citizen yang pertama ya, hadir penuh. Yang kedua akan mendengarkan, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, tentunya saya ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach saya. Oke, baik Bu. Lalu yang berikutnya adalah bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasikan? Baik, yang ingin saya observasikan ya, yang itu bagian kompetensi saya sebagai coach, sebagai pendengar yang baik, serta dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Iya, baik Bu. Lalu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin sebagai indikator pencapaiannya Bu ya, saya menginginkan coach saya dapat mengalir ya, menyampaikan permasalahannya, terus beliau juga dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Oke, baik Ibu. Terima kasih untuk supervisi hari ini. Selamat menjalankan proses coaching dengan Ibu coachnya, dengan coachingnya. Semoga berjalan baik. Insya Allah nanti kita akan ketemu. Saya juga akan hadir ketika proses coaching itu berlangsung. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Semoga lancar dan sukses terus ya. Baik, terima kasih Ibu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh Bu Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Derdi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya didampingi observer hari ini, nggak apa-apa ya? Bu agak gimana Bu? Baik, kita mau bincang-bincang nih sedikit. Ada yang mau Ibu bicarakan? Ya. Iya nih Bu Derli, pertama-tama ya saya ucapkan terima kasih sama Bu Derli karena Bu Derli sudah menyiapkan waktu nih ya, menyiapkan waktu untuk saya ngobrol-ngobrol kayak gitu, karena pasti Bu Derli banyak inilah kerjaan gitu ya, banyak, tapi alhamdulillah Bu Derli bisa meluangkan waktu sedikit untuk saya. Oke, jadi gini Bu Derli, saya kan kebetulan ngajar mata pelajaran sejarah kan Bu ya. Jadi biasanya itu anaknya tuh kadang kurang motivasi kayak gitu, terus pasif kayak gitu Bu. Itulah permasalahan yang ingin saya tanyakan, diskusikan sama Ibu seperti itu. Iya, jadi tujuan pertemuan kita ini kita akan membahas masalah kurang motivasi anaknya, tentang anak-anak yang ada di kelas Ibu, agar mereka bisa lebih aktif lagi gitu ya. Coba ceritakan masalahnya itu seperti apa sih? Iya Ibu, sebenarnya sih kalau masalah ini tuh biasanya emang terjadi di apalagi mata pelajaran sejarah Bu ya.
biasanya kan anak itu kan masih agak kayak ada omongan sejarah gimana gitu kan, bosenin atau bikin ngantuk kayak gitu. Apalagi kan kalau mata pelajaran itu di jam-jam terakhir kayak gitu. Biasanya kalau di jam-jam terakhir itu kan anak udah capek ya kan, udah kemudian bosen kayak gitu. Terus ditambah jam pelajarannya di akhir kayak gitu sih Bu. Jadi anak seperti itu sih permasalahannya, karena jam terakhir anak bosen, kemudian udah ngantuk kayak gitu sih Bu. Jadi intinya masalah ini karena jam pelajaran itu sudah di akhir pertemuan gitu ya, sudah di waktu-waktu yang di akhir-akhir hampir pulang barangkali seperti itu, capek, jadi anak merasa capek, bosan karena sesinya sesi terakhir gitu, penutupan. Lalu apalagi nih? Ya biasanya selain itu sih karena mungkin mungkin gurunya juga tidak, mungkin sayanya kurang mungkin pendekatan ke anak kayak gitu, kurang tahu permasalahan anak seperti itu Bu, kurang tahu permasalahan. Terus apa yang harus saya lakukan kalau misalkan anak sudah bosen, anak sudah ngantuk-ngantuk, atau apalagi di jam terakhir kayak gitu sih Bu, biasanya seperti itu permasalahannya. Baik, jadi saya menangkap inti pembicaraan kita ini Bu ya, bahwa kelas ini kebosanan ini terjadi itu karena pertama itu jam terakhir, terus juga dari dalam diri ibu juga yang masih kurang gitu ya, untuk menyelesaikan masalah ini ya. Saya kira-kira ibu punya rencana apa tuh untuk mengatasi masalah ini? Ini sih Bu, saya berpikir bahwa mungkin kalau misalkan anak itu bosen, anak itu kemudian nggak ada motivasi lagi, kemudian jam pelajarannya pas di waktu jam-jam terakhir kayak gitu ya, mungkin yang perlu dilakukan, saya harus pendekatan dulu sama anak kayak gitu, kemudian apa yang diinginkan anak seperti itu Bu. Terus cari media-media pembelajaran yang menarik kayak gitu supaya anak itu semangat belajarnya, kemudian tidak bosan, kemudian tidak merasa ngantuk kayak gitu. Pasti mungkin saya akan banyak mencari media-media pembelajaran yang lebih menyenangkan gitu. Jadi udah ngerti ini ya apa yang harus dilakukan ya sebagai strategi ya. Pertama ibu akan melakukan pendekatan, kedua ibu juga tahu yang akan ibu lakukan, yaitu mencari media-media pembelajaran yang mungkin dapat mengatasi kebosanan gitu Bu. Iya betul Ibu. Dari dua capaian yang ibu strategi ini yang paling dominan itu, paling ingin ibu laksanakan itu yang paling utama itu yang nanti. Kalau yang ingin saya laksanakan itu lebih ke media pembelajarannya kayak gitu. Media pembelajarannya lebih yang inovatif, kemudian yang kreatif seperti itu. Kemudian itu lebih mencari referensi media-media pembelajaran yang sudah ada, supaya kira-kira yang media yang membuat anak itu lebih aktif, lebih termotivasi, kemudian tidak bosan kayak gitu. Karena kemudian saya membuat slide-slide yang menarik kayak gitu ya, PowerPoint, kemudian banyak media pembelajaran yang membuat anak itu termotivasi. Bisa juga nanti saya bikin kayak puisi gitu ya, terus word wall, kemudian ada ice breaking gitu Bu, ice breaking yang membuat anak itu menjadi semangat lagi gitu, apalagi di akhir-akhir pembelajaran. Iya ya, sudah bagus sekali ya rencananya ya. Tinggal bagaimana pelaksanaannya ini ya. Iya. Kira menurut ibu kapan
timernya, waktunya yang tepat untuk pelaksanaan pembelajaran ini? Kalau untuk pelaksanakan, insya Allah kalau di minggu ini kan saya masih itu tadi ya mencari Bu ya, referensi dan lain-lain. Mungkin saya akan memulai di minggu depan. Jadi saya pada saat pembelajaran sejarah saya akan mulai melakukan strategi-strategi yang saya sebutkan tadi Ibu, yang menggunakan ice breaking, kemudian mencari banyak referensi media pembelajaran, kemudian menggunakan slide-slide yang menarik seperti itu insya Allah minggu depan sih sudah saya akan laksanakan. Daya dukung apa nih yang ibu butuhkan ya untuk mewujudkan keinginan ibu dapat memberikan suatu konten pembelajaran yang menarik gitu dengan pola pembelajaran yang menggunakan media gitu ya, ada slide, ada quizzes dan ada macam-macam yang tadi ibu sebutkan ya. Iya. Kira-kira daya dukung seperti apa yang ibu butuhkan? Oke. Yang pasti untuk daya dukung yang pasti kan dari segi kelasnya dulu ya Bu ya. Kelasnya dulu harus bikin nyaman dulu ya kan, harus muridnya juga harus saya perhatikan dulu siapnya atau belumnya kayak gitu. Habis itu dari segi fasilitas ya kan, fasilitas pasti butuh laptop, butuh infocus kayak gitu kan, itu dari segi fasilitas. Kemudian dari sekolah juga ibu harus mendukung kayak gitu kan, mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk pembelajaran di kelas seperti itu ya. Yang pasti kolaborasi juga dengan teman-teman, bertanya apakah kira-kira ada nggak permasalahan yang sama nih gitu kan, atau ada nggak nih yang kira-kira butuh kolaborasi seperti itu mungkin lebih bagus lagi kayak gitu ya. Dari pihak sekolah, fasilitas, kemudian dari kolaborasi teman sejawat, kemudian dari anak-anak juga, murid-murid juga kayak gitu sih. Baik sekali. Berarti ini kayaknya sudah siap untuk dilaksanakan ini ya. Insya Allah. Tinggal take in action-nya aja. Ya kan ya, dalam kelas bagaimana ibu bisa melaksanakan pembelajaran itu. Lalu apa lagi ya yang mau saya tanyakan? Setelah kita bincang-bincang ini Bu ya, komitmen ibu ya, saya mau tanya komitmen ibu dalam pelaksanaan ini. Jangan sampai kita sudah menggebu-gebu, tahu-tahu down gitu kan. Kira-kira bagaimana ini dari ibunya sendiri? Ya untuk komitmen yang pasti ya harus memang ya niat itu harus jangan hanya niat aja, tapi jangan hanya rencana aja, tapi harus dieksekusi gitu Bu ya. Jadi dari saya juga harus komitmen bahwa permasalahan yang di kelas itu harus kita segera selesaikan kayak gitu ya, dengan strategi yang saya lakukan tadi. Komitmen ya itu harus melaksanakan, harus segera dilaksanakan, kemudian harus cepat dieksekusi, harus cepat action kayak gitu. Jadi komitmen saya akan melakukan action itu lebih baik lagi seperti itu. Pokoknya harus segeralah gitu, secepatnya eksekusi, action kayak gitu ya, supaya motivasi yang masih saya ini lebih cepat terrealisasikan sehingga tidak lupa-lupa lagi gitu. Baik, saya menunggu aksi ibu ini ya. Iya ibu. Nanti kalau sudah selesai aksinya kita bisa bincang-bincang lagi Bu ya, bisa sharing lagi, berbagi praktik baik sama saya mungkin hasilnya seperti apa, apakah akan terlihat gitu perubahan sikap dan motivasi dari anak didik ibu gitu kan ya. Pertanyaan saya yang terakhir ya Bu, karena waktu kita sangat sempit, istirahat kita juga hampir selesai ini. Apa perasaan ibu setelah kita bincang-bincang nih? Yang pasti pertama bersyukur sudah Bu Derly mau meluangkan waktu untuk saya, meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya, kemudian sehingga saya merasa plong, lega gitu ya, terus
merasa ada yang membuat saya termotivasi kayak gitu, membuat saya termotivasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi. Sehingga setelah ketemu Bu Derly itu akhirnya plong, oh iya ya, apa yang harus saya lakukan kayak gitu. Karena kalau dipendem sendiri kayak gitu itu biasanya malah susah kita mencari solusi Bu ya. Tapi kalau dengan diskusi kayak gini kan jadi terbuka juga pikiran saya kayak gitu. Jadi merasa senang, plong, terus termotivasi lah untuk kedepannya. Iya, terima kasih juga Ibu ya. Saya juga kalau Ibu mau diskusi juga nggak apa-apa, langsung datang aja kita Iya, Bu, diskusi dan terima kasih. berdialog lagi. Iya. Saya rasa cukup sampai di sini dulu Ibu, maaf ya. Iya. Karena waktu kita sudah habis, istirahat ke sekolah kita sudah selesai. Saya berharap kedepannya ini bisa terlaksana dan nanti saya akan pantau kelanjutan. Siap Ibu. Siap. Terima kasih ya Ibu ya untuk waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Derly. Waalaikumsalam Bu Eli. Iya, gimana nih perasaan setelah melaksanakan coaching tadi? Alhamdulillah ya, merasa plong gitu karena apa? Karena coach saya itu dapat mengeksplorasi dirinya gitu. Alhamdulillah, berarti sudah membangun kemitraan ya. Baik Bu Derly, hari ini kita berjumpa lagi dengan kesempatan yang sama, akan melaksanakan pasca observasi. Ya, ya Bu, baik. Ya, siap Bu Derly? Siap Bu. Oke, nah ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, boleh Bu Derly? Boleh, Bu. Ya, selaku supervisi di sini, tujuannya agar proses coaching ini menjadi lebih baik dan supervisi ini pun ada feedback apa umpan baliknya gitu Baik, antara Bu. dia. Siap. Baiklah Bu Derly, saya ingin bertanya apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching? Dan indikator ketercapaian pengembangannya itu apa yang ingin dikembangkan ketika proses coaching itu berlangsung? Ya, apa yang sudah saya lakukan Bu ya? Saya sudah berusaha mendengarkan ya, menghadirkan diri saya, terus menjadi pendengar yang baik. Lalu saya juga berusaha membuat apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengeksplorasi ya coach saya ya. Dan indikator keberhasilan saya terlihat gitu menurut saya Bu ya, ketika coach saya itu plong ya, merasa lega, beliau dapat bercerita dengan apa adanya, terus beliau juga dapat mencari solusi kan, menemukan solusi dari permasalahan yang kita bincangkan tadi begitu Bu. Terus saya merasa senang gitu karena hal itu sudah menurut saya Bu ya, sudah tampak dan apa namanya ya, alur tirtanya ya, menurut saya pertanyaan-pertanyaan saya yang sudah saya ajukan itu sudah sesuai dengan konsep alur tirta yang saya buat gitu, sehingga menurut saya itu sudah tercapai ya semua yang indikator yang saya inginkan itu, yang kita bincang di pra observasi kemarin ini. Oke, iya baik Ibu. Alhamdulillah coaching sudah dilaksanakan dan pada saat coaching juga saya ikut serta Ibu ya. Saya juga mengamati dan observasi dan hasil catatan hasil observasi yang berbasis data yang saya dapatkan. Alhamdulillah Bu Derly sudah melaksanakan yang pertama membangun kemitraan itu dengan coaching dengan baik, sehingga coaching itu lebih bisa terbuka, kemudian percaya gitu bahwasanya menganggap bahwa coachnya adalah teman teman curhat gitu yang bisa mengeluarkan perasaan-perasaan keluh kesah yang dirasa. Kemudian iya Ibu, kemudian sudah melaksanakan percakapan-percakapan dengan alur tirta tadi yang Ibu sampaikan, juga saya sudah merasakan bahwa itu memang sudah terjadi dan memang sudah sesuai dengan konsep yang pertama, T itu tujuannya sudah ada, kemudian I-nya identifikasi masalah sudah digali oleh coach kepada coachnya, kemudian rencana aksinya. Nah, coach juga memunculkan solusi atau strategi apa, langkah apa yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah ini. Dan terakhir itu adalah tanya itu gimana, itu tanggung jawabnya, komitmen dari coach itu sendiri. Itu hasil pengamatan saya ketika pada saat Bu Derly proses coaching. Terima kasih. Iya itu.
Baik Ibu, kemudian kompetensi apa nih? Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan gitu berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan dari hasil coaching itu apa ya? Pertama, saya mampu gitu kan membuat pertanyaan yang berbobot. Kedua, saya akan terus menggali itu untuk kedepannya ya, supaya apa Bu? Supaya coach saya ketika berbicara dengan saya itu merasa lebih nyaman gitu kan ya, tidak merasa terhakimi, tidak merasa saya cut potongan pembicaraannya ya. Jadi saya mungkin nanti saya lebih bisa menghargai coach saya ke depannya. Terus agar apa Bu? Agar kemitraan kami itu antara saya dan coach saya itu lebih erat lagi gitu. Seperti itu Ibu. Oke, baik Darli. Alhamdulillah beberapa sudah introspeksi diri gitu kan ya, biar kedepannya bisa melaksanakan proses coaching ini lebih lebih dekat, lebih erat lagi dengan coach ini. Nah, kemudian apalagi ada lagi nggak Bu kedepannya? Apakah akan tetap melaksanakan coaching dengan dengan coach ini, atau menurut Ibu Darli sudah stop misalnya nggak perlu lagi untuk melaksanakan coaching selanjutnya gitu? Oh enggak, karena saya sudah janji Bu ya. Saya sudah janji saya akan terus memantau kinerja coach sesuai dengan apa yang sudah disepakati kemarin itu, bahwa beliau akan melaksanakan apa yang sudah beliau komitmenkan, dan saya akan terus memantau dan saya akan mengajaknya berdiskusi kembali sebagai refleksi coach saya atas keberhasilannya atau hambatan-hambatan yang diterima setelah melaksanakan pembelajaran berikutnya hasil dari coaching tersebut. Gitu. Kira-kira seperti itu Bu. Iya, baik Ibu, mantap. Saya setuju dan saya harapkan semoga proses coaching selanjutnya itu bisa berjalan dengan baik gitu. Lalu Ibu, mohon maaf sekiranya dari hasil coaching yang kemarin refleksi, ada nggak refleksi apalagi yang bisa untuk meningkatkan Ibu gitu sebagai seorang coach biar bisa lebih meningkatkan lagi? Ya, saya merefleksi diri saya itu agar saya lebih bisa membuat suatu pertanyaan yang dapat memiliki rasa itu kan, yang bisa membuat coach saya itu merasa bahwa diperhatikan dan bahwa saya itu hadir untuk menemukan masalah yang ia hadapi, seperti itu. Oke, baik Ibu, mungkin cukup sekian untuk pertemuan pasca observasi ini. Semoga kedepannya kita bisa berjumpa lagi dengan dengan hasil dan proses coaching yang lebih baik lagi, gitu Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Terus belajar, berkarya dan bermanfaat untuk Terima kasih. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.